Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Cahyanti Septiani dengan NIM D1A122030, Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis kelas A dengan mata kuliah Dasar-Dasar Agronomi Universitas Halmahera. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang tanaman jagung dan kacang tanah yang kekurangan nitrogen, fosfor, kalium, dan yang kelebihan kandungan nitrogen, fosfor, kalium. Untuk tahu lebih dalamnya, stay tune terus ya. Oke teman-teman, seperti yang ada pada judulnya, tanaman jagung dan kacang yang kekurangan nitrogen, fosfor, kalium, dan kelebihan nitrogen, fosfor, kalium. Langsung saja kita masuk dalam pembahasannya, yaitu yang pertama, tanaman jagung yang kekurangan nitrogen, fosfor, kalium akan menunjukkan beberapa gejala tertentu seperti kekurangan nitrogen, yaitu daun pada tanaman jagung akan tampak kuning, terutama pada bagian tengah daunnya, dan akan lebih lambat dari biasanya, dan ukurannya juga akan lebih kecil daripada seharusnya. Selanjutnya, tanaman jagung yang kekurangan fosfor akan tumbuh lebih lambat dan daunnya akan menjadi kebiruan atau ungu. Sistem perakaran tanaman jagung juga akan menjadi lemah dan lebih mudah terserang penyakit. Dan yang terakhir, tanaman jagung jika kekurangan kalium akan berdampak pada daun yang tampak menguning, terutama pada bagian tepi daun. Akar pada tanaman jagung juga akan lebih pendek dan akan mudah tergoyahkan oleh angin. Nah, baik teman-teman, jika tanaman jagung kekurangan ketiga unsur tersebut dan dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, maka akan berdampak pada produksi jagung yang rendah dan kualitas biji jagung yang kurang baik. Oleh karena itu, pentingnya untuk memberikan pupuk yang cukup dengan kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium yang seimbang agar tanaman jagung dapat tumbuh secara optimal. Selanjutnya, jika tanaman jagung kelebihan nitrogen, maka dapat menghasilkan tanaman yang rentan terhadap penyakit seperti busuk akar dan layu bakteri. Selain itu, jika jagung terlalu banyak menerima nitrogen, tanaman dapat mengalami pembentukan bunga jantan yang berlebihan sehingga produksi jagung dapat menurun. Sementara itu, jika tanaman jagung terlalu banyak menerima fosfor, ini dapat mengurangi ketersediaan unsur besi dan mangan dalam tanah yang dapat mengurangi kesehatan tanaman. Dan terakhir, jika tanaman jagung terlalu banyak menerima kalium, ini dapat mengurangi ketersediaan unsur magnesium dalam tanah yang dapat mengurangi kesehatan tanaman. Oke teman-teman, jika tadi kita sudah melihat penjelasan dari tanaman jagung, sekarang kita akan melihat pada tanaman kacang tanah. Pada tanaman kacang tanah yang kekurangan nitrogen, fosfor, kalium akan menyebabkan masalah-masalah seperti kekurangan nitrogen dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman yang lambat, daun kecil, kuning atau pucat, dan produksi yang rendah. Sementara itu, jika tanaman kacang tanah kekurangan fosfor dapat menyebabkan pertumbuhan akar yang lambat, daun kecil dan gelap, dan produksi yang rendah. Selanjutnya, jika tanaman kacang tanah kekurangan kalium dapat menyebabkan daun kering, tipis, dan terlihat seperti terbakar. Produksinya juga dapat berpengaruh. Setelah itu, kita akan melihat bagaimana kacang tanah jika kelebihan nitrogen, fosfor, dan kalium. Tanaman kacang tanah jika kelebihan nitrogen dapat menyebabkan pertumbuhan vegetatif yang berlebihan pada tanaman sehingga daun dan batang tanaman menjadi panjang dan rapat tetapi mengurangi produksi buah dan biji. Kemudian, jika tanaman kacang tanah kelebihan fosfor dan kalium dapat menyebabkan kerusakan pada akar tanaman dan memperlambat pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, jika tanaman kacang tanah kelebihan salah satu nutrisi dapat mempengaruhi keseimbangan nutrisi tanaman secara keseluruhan sehingga dapat mempengaruhi produksi dan kualitas hasil tanaman. Dan yang terakhir, jika kacang tanah kelebihan nutrisi yang tidak terpakai oleh tanaman dapat meninggalkan residu dalam tanah yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas tanah dan keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Nah, oke teman-teman, oleh karena itu sangat penting bagi petani untuk mengelola nutrisi tanaman secara hati-hati dan memastikan bahwa semua pemupukan dilakukan sesuai dengan rekomendasi yang tepat dan kondisi tanah di lokasi mereka. Ya teman-teman, itulah tadi hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya Cahyanti Septiani pamit undur diri. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.